Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar untuk berpikir. Ya, kita akan berpikir caranya berpikir. Berpikir bukanlah soal pintar atau bodoh, tetapi tentang kamu mengetahui informasi atau ingatan-ingatan di masa lalu untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Berpikir pada dasarnya adalah mempertemukan masalah dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah kita miliki dan informasi-informasi yang kita miliki untuk mendapatkan penyelesaian dari masalah yang sedang kita hadapi. Berpikir pada akhirnya akan membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dan cepat. Meskipun kadang berpikir juga membuat kita mengambil keputusan yang salah. Suatu hari kamu melihat kompor yang terbakar. Apakah yang akan kamu lakukan? Nah, kamu biasanya akan memanggil ingatan-ingatan atau pengetahuanmu tentang kebakaran. Lalu kamu bisa memilih tindakan sebagai berikut. Yang pertama, bisa berteriak, lari, atau meminta tolong pada orang lain ketika melihat kebakaran. Yang kedua, kamu bisa memilih untuk mematikan kompor lalu menyiram apinya dengan air. Nah, keputusan yang kita ambil ini tentu tergantung dari pengalaman yang pernah kita dapatkan. Bisa saja orang tahu apa yang harus dilakukan, misalnya harus mematikan kompor lalu menyiramnya dengan air. Tetapi ketika dia memiliki ketakutan, maka dia akan lebih memilih untuk lari, berteriak, dan meminta tolong. Nah, dari keputusan-keputusan yang pernah kita ambil itulah kita akan belajar untuk mengenali apakah diri kita termasuk growth mindset atau termasuk fixed mindset. Lalu, dari mana kita mendapatkan cara berpikir? Ada yang menganggap bahwa berpikir adalah anugerah atau pemberian yang harus diterima begitu saja. Bisa dan tidak bisa itu merupakan bakat. Mampu atau tidak mampu itu merupakan nasib yang harus diterima oleh manusia. Nah, orang-orang yang beranggapan seperti ini biasanya dikategorikan sebagai fixed mindset atau orang yang berpikir tetap. Ada juga yang beranggapan jika berpikir atau pola pikir itu bisa dilatih. Bakat hanyalah modal awal dari kehidupan. Yang penting adalah berlatih, mencoba, dan terus berusaha menemukan hal-hal baru untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, golongan orang-orang ini biasa disebut dengan growth mindset atau orang-orang yang berpikir berkembang. Lalu, bagaimana ada orang yang bisa berpikir fixed mindset? Dan bagaimana juga ada orang yang berpikir growth mindset? Mari kita simak dua cerita berikut ini. Cerita yang pertama adalah cerita seorang anak bernama Ani. Ani menunjukkan nilai hasil ulangannya kepada orang tuanya. Karena nilainya bagus, maka ia mendapatkan pujian. Oh, anak yang pintar, anak yang hebat, dan lain-lain. Nah, suatu saat ia menunjukkan nilai keseniannya yang kurang bagus. Ayahnya mengatakan, tidak apa-apa, kamu memang tidak berbakat di bidang seni. Dengan gestur dan nada yang kurang puas. Bayangkan jika kejadian ini terulang selama bertahun-tahun. Apa yang akan ada di benak Ani? Yang pertama, mungkin secara tidak sadar, Ani akan memiliki kecenderungan untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ia tidak peduli dengan cara dan bagaimana mendapatkannya. Ia juga akan tumbuh untuk menghindari sesuatu yang buruk, sesuatu yang punya potensi gagal, karena baginya kegagalan adalah sesuatu yang salah. Nah, cerita yang kedua datang dari seorang anak bernama Ana. Suatu hari Ana menunjukkan nilai ulangannya yang bagus kepada orang tua.
Nah, orang tua anak kemudian tidak langsung memuji nilai anak yang bagus. Ia tidak memuji anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, dan lain-lain. Tetapi yang dilakukan sang ayah adalah memuji proses bagaimana anak bisa mendapatkan nilai bagus. Ayahnya memuji kerajinan anak dan ayahnya memuji sikap anak yang tidak pantang menyerah untuk terus belajar. Nah, ketika mendapatkan nilai yang kurang dinilai kesenian, orang tua anak tidak marah. Namun, ia tetap memberikan masukan dan umpan balik terhadap anaknya agar terus belajar dan menggali bakat seninya. Nah, dua cerita di atas hanyalah gambaran kecil dari bagaimana pola pikir seseorang terbentuk. Tentu saja akan ada banyak sekali interaksi yang kita alami, dan interaksi-interaksi tersebut akan menghasilkan pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda, dan tentu membentuk berbagai penalaran dan cara berpikir dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Nah, hal itu kadang-kadang membuat kita melompat dari satu pola ke pola yang lain. Dalam beberapa hal kita akan berpikir grow mindset dalam menghadapi masalah. Namun tentu kita juga akan berpola pikir fixed mindset karena pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami. Masalahnya kecenderungan-kecenderungan itu akan mengerucut seiring waktu. Kegagalan, kesuksesan, kekecewaan, rasa takut, dan respon lingkungan pada akhirnya akan menggiring kita ke pola pikir tertentu. Nah, akan membuat kita benar-benar bertanya, apakah kita termasuk orang yang grow mindset ataukah termasuk fixed mindset?